Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 417 menaikkan harga. Apa yang bisa aku lakukan dengannya? Saat bertarung melawan kesusahan, bisakah itu memperlambat kecepatan kesusahan? Tidak masalah. Saat memetik harta surga dan bumi, bisakah kecepatan jatuhnya harta surga dan bumi sedikit berkurang? Saat bertarung, ketika lawan sudah mengetahui kemampuan garis keturunannya sendiri, dan ada kemampuan kontrol waktu tambahan dari puncak urutan ke-9 garis keturunan tingkat kedua, apa yang akan menjadi akhir lawan? Pertama kali arai garis keturunan muncul, itu ditakdirkan untuk menjadi debut yang mempesona. Kamar dagang Linky menyukai hal ini, dan tidak ragu-ragu untuk mengeluarkan darah buaya waktu ke master arai keterampilan jiwa, dan juga berharap arai ini akan muncul. Juru lelang tidak mengatakan asal-usul arai ini, tetapi mengatakan bahwa itu disediakan oleh kamar dagang Linky. Lalu, melalui pelelangan arai ini, sampai sejauh mana pengaruh kamar dagang Linky di kelas atas meningkat. Apalagi ada batu perlindungan dan kelopak bunga matahari sebagai bayangan di depannya. Setelah serangkaian operasi ini, bahkan Tang San tidak dapat menahan perasaan kagum pada kamar dagang Linky, karena dia tidak dapat membayangkan bagaimana kamar dagang Linky melakukannya. Sejauh yang dia tahu, tidak ada dukungan kaisar di belakang kamar dagang Linky, dan beberapa hanya klan iblis merak. 8.000, tepat ketika Tang San sangat gembira, harga lelang telah dinaikkan menjadi 8.000 koin elemen. 8.000 koin elemen, harga artefak biasa yang pernah muncul sebelumnya. Langkah itu berharga, belum lagi artefak yang bisa memberi kendali waktu. Mungkinkah lebih dari 10.000? Jawabannya iya. Dalam waktu kurang dari 5 menit, harga disarai waktu menembus 10.000 koin elemen. Ketika suara Zhang Haoxuan datang, dia sedikit gemetar. Kamu telah menghasilkan banyak uang, Xiao Tang, kamu telah menghasilkan banyak uang. Guru, tenang, hal ini tidak bisa diulang. Ya, Tang San sudah memikirkannya ketika dia membuat disformasi waktu ini, itu akan menjadi yatim piatu. Hanya nilai anak yatim yang paling besar. Apalagi, untuk sisa waktu, esensi dan darah buaya akan ditinggalkan ke guli untuk memurnikan darahnya dan mengolahnya. Tentu saja, itu akan menjadi masalah lain jika kamar dagang Linky dapat memberinya darah buaya waktu dari Feng Hao Douluo tingkat dewa. Tetapi jika dia ingin membuat arai buaya waktu tingkat dewa, itu hanya akan mungkin setelah dia menjadi Feng Hao Douluo tingkat dewa, dan itu masih jauh. Kali ini, Tang San bahkan menggunakan sedikit akal dewa untuk membuat disformasi buaya waktu puncak urutan ke-9 ini. Tanpa akal dewa untuk mengendalikannya, dia tidak akan dapat menyelesaikan penggabungan beberapa arai kunci. Jangan melihat disarai kecil seperti itu, ada 36 arai penuh yang tertanam di dalamnya, dan setelah arai ini sepenuhnya terintegrasi, efek langsung dapat dicapai. Di antara mereka, ada 9 lingkaran keterampilan jiwa yang mencegah inti dicuri, dan mereka saling terkait. Tidak peduli bagaimana dunia luar menyelidiki, sekali disentuh, itu akan menyebabkannya hancur sendiri. Namun, harga lelang berikutnya jauh melampaui harapan Tang San. Ruang lelang 16. Dibandingkan dengan ruang lelang Tang San, ruang lelang ini jauh lebih luas, seperti suite. Pada saat ini, di dalam suite, ada 2 setan rusa badak, salah satunya yang diketahui Tang San adalah Suziran. Dan yang lainnya adalah seorang lelaki tua. Tuan muda, kali ini kamu benar-benar murah hati. Hahaha. Pria tua itu tertawa kecil dan berkata kepada Suziran. Suziran tersenyum sedikit, dan berkata, jika kamu tidak mengambil kesempatan ini untuk menipu mereka, kami akan menyia-nyiakan barang-barang bagus kami. Kali ini, itu tergantung pada apakah kamar dagang Tongtian sakit, atau apakah buaya waktu berdarah deras. Terus naikkan harganya, tambah 20.000. Baik, orang tua itu mengoperasikan bola kristal di depannya dan menyelesaikan kenaikan harga lagi. Suziran berkata dengan acuh tak acuh, nilai dari arai ini sendiri, menurut penilaian kami, adalah 10.000 koin elemen. Aku tidak berharap bahwa Master benar-benar dapat melakukannya, dan bahkan makna mendalam bahwa waktu sangat sulit dikendalikan dapat menjadi dikendalikan dalam arai. Tingkat kecanggihan arai ini jauh di luar prediksi kami. Arai ini adalah suatu keharusan bagi banyak orang. Ketika kamar dagang Toshin mendengar bahwa kami mengambil lot ini, aku bisa memikirkannya. Ekspresi pria gemuk itu harus digertakkan gigi dan harus diturunkan untuk melihat misterinya.
Dan Time Crocodile juga sangat tertarik dengan ini. Melalui lelang ini, aku ingin meningkatkan penjualan keseluruhan kamar dagang kami sebesar 30%. Orang tua itu tersenyum dan berkata, tuan muda itu bijaksana. Namun, bagaimana jika mereka tidak mengikuti? Su Ziran berkata, tidak apa-apa bagi kita untuk membelinya sendiri. Aroma anggur tidak takut akan lorong yang dalam. Ketika disiapkan untuk dilelang lain kali, harga awal akan menjadi harga yang kita lelang hari ini. Bukankah Master mengatakan bahwa item ini adalah hasil dari usahanya yang sungguh-sungguh? Tidak mungkin untuk membuatnya lagi, dan dia harus istirahat sebentar. Selama itu adalah anak yatim, ada banyak ruang untuk manipulasi. Lanjutkan kenaikan harganya, 25.000. Pada titik ini, persaingan menjadi lebih ketat. Pada saat ini, kekuatan sebenarnya dari penawar secara bertahap muncul, dan siapapun yang memiliki dasar yang lebih dalam berhak untuk terus berpartisipasi dalam pelelangan. 25.000 koin elemen, Tang San merasakan jantungnya berdetak lebih cepat saat melihat harganya. Bahkan jika biaya pengadilan leluhur dikurangi, dan biaya esensi darah dikurangi, manfaat yang bisa mereka peroleh sangat besar. Menurut aturan, Suting akan mengambil 10% dari jumlah transaksi sebagai biaya penanganan, dan kemudian mengurangi biaya 2.000 esensi darah. Mereka juga memiliki lebih dari 20.000 koin elemen yang tersisa. Lebih dari 20.000 koin elemen hampir cukup untuk membangun kota kecil. Zhang Haoxuan tidak mengirimkan suaranya lagi, aku tidak tahu apakah dia terpana. Yang lebih menakutkan adalah harga terus naik. 26.000 koin elemen, pertama kali. Yah, 27.000 koin elemen, 28.000 koin elemen. Harga lelang terus naik, dan harga seperti itu sudah bisa digambarkan sebagai menakutkan. Apakah set pertempuran benar-benar bernilai harga setinggi itu? Memikirkan tentang hidup dan tiada di Keri City Colosseum, memenangkan permainan hanya untuk mendapatkan lusinan koin elemen. Atau uang dari istana leluhur lebih baik diperoleh. Tetapi setelah memikirkannya, itu hanya biaya pendakian Gunung Suci, para kaisar itu menerima tangan yang lembut setiap hari, itu tentu saja bukan uang yang buruk. Bagi seorang bangsawan sejati, menghabiskan puluhan ribu koin elemen bukanlah apa-apa. Ketika harganya naik menjadi 30.000 koin elemen, akhirnya berhenti. 31.000 koin elemen. Saat kutipan ini muncul, penonton terdiam. Penawarnya adalah Su Ziran di ruang lelang No. 16. Harganya terlalu tinggi, tuan muda, tidak ada yang akan menjawab. Keringat menetes samar di dahi lelaki tua itu. Su tentu saja masih tampak seperti dewa tua ada di sana, dengan senyum di wajahnya, seolah-olah dia tidak terburu-buru sama sekali. 31.000 L spiritual coins untuk pertama kalinya, 31.000 L spiritual coins untuk kedua kalinya, apakah ada yang lebih tinggi? Nah, 31.000 L spiritual coins, yang pertama. Lelang wanita klan rubah biru ketika guru baru saja mengatakan ini, tiba-tiba, sinar lain cahaya menyala. 32.000 koin elemen. Oke, penawar 19 menawar 32.000 koin elemen. Ada lagi yang menawar. Su Ziran menghela nafas lega, dan lelaki tua di sampingnya juga menunjukkan ekspresi lega, dan seseorang akhirnya menaikkan harganya. 33.000 koin elemen. Segera setelah itu, seseorang mengajukan tawaran lain, kali ini di ruang lelang 221. Senyum di wajah Su Ziran menjadi lebih kuat, dan dia berkata, biarkan mereka bertarung, kita akan menontonnya saja. Harga ini tidak apa-apa, cukup bagi mereka untuk merasa patah hati untuk sementara waktu. Pria tua itu berbisik, jika disformasi jatuh ke tangan kamar dagang Tongtian, apakah akan ada masalah? Su Ziran berkata, mereka pasti akan memikirkannya, tetapi kami dan ayah kami adalah satu-satunya yang benar-benar tahu asal-usul formasi. Selama kami memberi tuan cukup manfaat dan mengikatnya ke kereta kami tidak harus khawatir tentang hal-hal lain. Ini manfaat yang kami bawa ke Master sangat besar, apakah kamu pikir dia akan merasakan ketulusan kami? Setelah kembali, siapkan 10 jenis esensi dan darah, setidaknya 3 tingkat darah, dan kirimkan ke Master, katakan saja itu adalah dana penelitian yang kami berikan kepadanya. Master akan membuat arai garis keturunan di masa depan, dan kami akan membagi akun antara 3 dan 7. Kami hanya memiliki 30%. Solen 5 chapter 418 36.000. Orang tua itu mengerutkan kening dan berkata, jika kita hanya membutuhkan 30%, kita mungkin hanya dapat menyimpan modal kita. Lagi pula, kita menghabiskan terlalu banyak uang untuk saluran penjualan.
Suziran meliriknya, mendengus dingin, dan berkata, kami menjual arai ini secara eksklusif, jadi manfaatnya harus datang dari ini. Yang kami inginkan adalah status yang melampaui kamar dagang lainnya. Dengan semua ini, kami masih khawatir. Tidak dapat menghasilkan uang. Kamu telah bersama ayahku selama bertahun-tahun, mengapa kamu bahkan tidak dapat menemukan logika bisnis ini? 36.000 koin elemen, ketiga kalinya, kesepakatan. Tepat ketika mereka berbicara, palu akhirnya jatuh. Time Array dijual dengan harga tinggi 36.000 koin elemen, yang jelas merupakan harga yang sangat menakutkan. Biayanya terutama setetes darah Time Crocodile, ya, hanya satu tetes yang digunakan, dan bahan yang tersisa bukanlah barang yang sangat berharga. Adapun yang lain, itu adalah biaya tenaga kerja Tang San. Tang San menghela nafas lega, 30.000, jumlah koin elemen di tangannya akan mencapai 30.000. Ini juga merupakan kekayaan besar untuk mengurangi koin elemen yang sebelumnya diajukan dari kamar dagang. Lelang besok, uangnya pasti cukup baginya untuk memamerkan keahliannya. 30.000. Tang San, itu 30.000. Organisasi kami belum pernah melihat uang sebanyak ini sebelumnya. Suara Zhang Haoxuan sedikit bersemangat ketika dia mengirimkan suaranya. Tang San berkata, guru, tenang. Mari kita habiskan uang ini sebanyak mungkin besok. Uang adalah hal eksternal, dan menggantinya dengan apa yang kita butuhkan adalah hal yang paling penting. Oke, dengarkan kamu. Sekarang Zhang Haoxuan tidak merasa buruk tentang Tang San menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli darah burung dapeng bersayap emas. Mereka juga kaya. Pada akhirnya, 19 yang memenangkan Time Array, dan pada saat ini, duduk di ruang lelang 19 adalah editor yang bertanggung jawab atas pengadilan leluhur kamar dagang Tongtian. Wajah Fabian sedikit suram. Dia terus-menerus berkomunikasi dengan dunia luar melalui komunikator. Apa? Tidak dapat menemukan berita. Mungkinkah arai waktu ini dibuat dari udara tipis oleh orang-orang di kamar dagang Lingki? Tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, terus berikan, aku akan memeriksa, aku harus mencari tahu asal arai. Jika kamu tidak dapat menemukannya, kamu tidak harus kembali. 36.000 koin elemen. Hatinya berdarah, tetapi dia tidak bisa menahannya. This time Array benar-benar mengejutkan. Menurutnya, arti sebenarnya dari hal ini terletak pada nilai penelitiannya. Penampilannya telah menumbangkan sistem kultivasi. Terlepas dari apakah itu klan monster atau klan roh, sangat sedikit yang bisa menguasai kekuatan dua garis keturunan pada saat yang sama. Umumnya hanya dengan mewarisi darah orang tua mereka pada saat yang sama mereka dapat memiliki kekuatan dua garis keturunan. Situasi ini sebagian besar terjadi pada populasi yang lebih lemah dan lebih kecil. Karena semakin kuat populasi, semakin parah isolasi reproduksi antara satu sama lain, dan semakin besar konflik antara satu sama lain. Ini adalah kasus dengan pembuluh darah binatang liger. Namun, sekarang setelah ada arai garis keturunan, itu berarti kamu hanya perlu membawa arai ini di tubuhmu untuk memobilisasi kemampuan garis keturunan lain melalui kekuatan garis keturunanmu sendiri. Selain itu, arai garis keturunan dapat membuat seseorang memiliki garis keturunan dengan tingkat yang lebih tinggi dari dirinya sendiri, dan untuk memobilisasi kemampuan tingkat tinggi ini, tidak memerlukan kultivasi tingkat tinggi. Ini seperti keberadaan langit. Dia masih tidak tahu di mana pesaingnya menemukan dis arai waktu ini, tetapi dia mengerti bahwa jika benda ini dapat diproduksi secara massal, nilainya akan melebihi semua komoditas di pasar, tidak peduli spesies apa yang membutuhkannya. Setelah arai jenis garis keturunan ini diperluas, dan bahkan diintegrasikan ke dalam garis keturunan tingkat pertama, tidakkah mungkin bagi siapapun untuk menjadi Raja Iblis Kristal yang Maha Kuasa? Meskipun tampaknya ini hanya kemungkinan teoretis, itu dapat digunakan sebagai kamar dagang Master Shooting, dia tidak bisa melewatkan kesempatan yang begitu besar. Kamar dagang Lingki tidak dapat menelitinya, itu tidak berarti bahwa mereka juga tidak dapat dilihat oleh kamar dagang Tongtian. Lagi pula, ada seorang kaisar iblis besar yang berdiri di belakang mereka. Oleh karena itu, ketika dia mengambil inisiatif untuk menghubungi manajemen senior, dia diberi wewenang untuk menurunkan lot ini dengan segala cara, dan kemudian mengirimkannya kembali ke kantor pusat untuk penelitian terperinci. Ini mungkin merupakan fetis yang membuat zaman. Hari pertama lelang secara resmi berakhir. Sebagian besar barang lelang dijual dengan harga tinggi, dan dikatakan bahwa hari lelang roh hari ini telah menciptakan rekor tertinggi baru untuk lelang roh. Meskipun Time Array bukanlah lot dengan harga tertinggi, penampilannya membuat banyak penawar sadar akan pentingnya. Asal-usul benda ini juga merupakan misteri.
Informasi dari kamar dagang Linky menunjukkan bahwa tanah ini digali dari reruntuhan, dan tidak ada yang lain. Meskipun lot ini belum mencapai tingkat kaisar leluhur, semua laporan penelitian sebelum mulai dilelang sebenarnya telah dikirim ke parlemen. Kataistik di luar waktu diakui. Karena mereka tidak bisa meninggalkan aula lelang, Tang San dan Zhang Haoxuan keduanya tinggal di ruang penawaran mereka untuk beristirahat. Tang San bermeditasi dengan lutut disilangkan, menatap ke dalam, dan segera memusatkan perhatiannya pada merek kristal. Ketika Kaisar Iblis Rubah Surgawi muncul hari ini, dapat dikatakan bahwa merek kristal melindunginya. Meskipun Kaisar Iblis Rubah Surgawi menargetkan semua orang pada waktu itu, begitu kesadarannya ditemukan oleh pihak lain, itu pasti akan menjadi masalah besar. Tang San tidak ragu bahwa Kaisar Iblis Besar Tianhu memiliki kemampuan seperti itu. Taman neraka mungkin adalah plane yang dibuat oleh orang ini. Merek kristal masih diam, Jingjing tidak berniat untuk bangun, dan sepertinya tidak ada yang berubah. Setidaknya sejauh ini, apa yang dia bawa ke Tang San adalah semua manfaat. Secara khusus, keberadaan dua domain kutub memungkinkan Tang San membuat kemajuan besar dalam mengendalikan keberuntungannya. Ini juga merupakan urutan ketujuh, dan mata langit konsonan jauh lebih kuat daripada Tianhu yang membaca putih. Tidak dapat merasakan misterinya, dia membiarkannya terus berkembang. Dia tidak ingin mengambil inisiatif untuk pergi ke Kaisar Iblis Kristal sekarang. Sebelum dia menjadi dewa, dia tidak percaya diri di depan para kaisar ini. Setelah perasaan singkat, dia tidak melanjutkan latihan. Lingkungan Koloseum benar-benar tidak cocok untuk berkultivasi. Pikirannya mau tidak mau terbang kembali ke kota Keri. Apakah dia masih di sana menunggu dirinya sendiri? Dia pasti kecewa karena dia tidak muncul pertama kali. Aku benar-benar ingin kembali. Aku belum melihatnya selama lebih dari setahun. Aku tidak tahu apa yang berubah dalam dirinya. Dia pasti menjadi lebih cantik. Dia telah berada di bawah tekanan besar sepanjang waktu. Setelah pertempuran terakhir antara Raja Iblis Merak dan Kaisar Iblis Angin Kristal, dia terluka parah, yang kemungkinan tidak dapat diubah. Setelah Raja Iblis Agung Jingfeng mendapat masalah lagi, Raja Iblis Besar Merak mungkin akan memiliki masalah besar. Bisakah Keri City bertahan? Saat itu, apa yang harus dia lakukan sebagai pewaris? Solen 5 Chapter 419 Kemunculan kembali Crystal Phoenix. Meskipun Tang San tahu betul bahwa dia masih memiliki jalan panjang sebelum dia membuat terobosan, dia tidak bisa menunggu sekarang. Terakhir kali dia bisa menakuti Raja Iblis Besar Jingfeng terutama karena lawannya telah diblokir oleh Raja Iblis Besar Merak. Jika tidak ada Raja Iblis Besar Merak, itu tidak mungkin dengan kultivasinya. Setiap hari sekarang, Tang San merasa seperti berpacu dengan waktu. Jika tidak berhasil, bawa saja dia pergi. Seharusnya mungkin untuk membawanya pergi jika dia melakukan apapun yang diperlukan. Ketika kekuatanku cukup kuat di masa depan, aku bisa membawanya kembali. Kota Keri. Tidak sampai matahari terbenam, Mei Gongxi diam-diam meninggalkan Akademi Keri. Ada kekecewaan di matanya. Dua orang yang dia cari tidak ditemukan. Kembali ke toko teh susu Mei Gongxi, toko belum tutup, dan Sukin sedang sibuk. Mei Gongxi pulang ke rumah tadi malam. Melihatnya, Sukin tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, mengapa butuh 1 hari untuk keluar. Mei Gongxi mengerutkan kening dan berkata, Bu, aku tidak menemukannya. Apakah kamu mengatakan itu Ashura? Sukin bertanya sambil berkemas. Saat ini, tidak ada pelanggan dan sudah waktunya tutup. Mei Gongxi itu mengangguk, menggelengkan kepalanya lagi, dan berkata, bukan hanya dia, tetapi Tang San juga tidak ada di sana. Tang San berasal dari Akademi Redemption Organization. Atau tanyakan kepada wali kota Zhang di mana dia sekarang. Apakah terjadi sesuatu? Sukin berkata dengan rasa ingin tahu, kamu benar-benar peduli dengan Tang San itu. Wali kota Zhang mengatakan bahwa dia sangat berbakat, dan aku telah melihatnya beberapa kali. Aku tidak tahu mengapa, setiap kali aku melihat matanya, aku selalu merasakan ini. Ada sesuatu di benak anak itu. Bukankah kamu bilang dia sedang menyapu lantai di Kerichol Lege? Dia sudah pergi. Mei Gongxi berkata, aku bertanya, dia telah pergi untuk sementara waktu dan tidak pergi bekerja lagi. Kamu dapat membantuku bertanya. Oke, tapi wali kota Zhang tidak ada di kota Keri. Dia kembali ke markas untuk melaporkan pekerjaannya. Aku tidak tahu kapan dia akan kembali. Terakhir kali aku mendengar bahwa markas punya ide untuk memindahkannya kembali ke markas besar. Wali kota Zhang tidak tahu di mana dia mempelajari keterampilannya. Metode produksi dis pengumpulan semangat yang dia buat telah membawa banyak manfaat bagi organisasi.
Dia sekarang telah dipromosikan ke peringkat biru. Tentu saja, aku masih berharap bahwa dia bisa tinggal, lagi pula, dia telah bekerja sama begitu lama. Di toko teh susu, ibu dan anak perempuan itu datang ke kediaman belakang. Kabin kecil tetapi memiliki suasana yang hangat. Mei Gongzi melihat ke ruangan tempat dia dibesarkan, dan ekspresinya melembut. Sukin membawa baskom berisi air, mencelupkan handuk bersih ke dalam air, menyekat tubuhnya, memunggungi Mei Gongzi, dan sepertinya bertanya dengan santai, bagaimana kabarnya. Mei Gongzi secara alami mengerti siapa yang ditanyakan ibunya, dan berkata dengan lembut, tidak terlalu bagus. Aku dapat merasakan bahwa lukanya sangat serius dan sulit untuk disembuhkan. Sukin menghela nafas dan tidak mengatakan apa-apa. Mei Gongzi tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Bu, meskipun dia bukan manusia, dia telah baik kepadaku sejak aku masih kecil. Bahkan anak-anaknya yang lain belum belajar banyak. Dia mengajariku segalanya, dia bahkan mengajariku rahasia leluhurnya. Dia tahu tujuan kita, tapi dia tetap mendukungku dalam mewarisi tahta. Dia sangat mencintaimu, kan? Punggung Sukin sedikit menegang dan berkata, mungkin. Mei Gongzi itu menarik napas dalam-dalam, dan berkata seolah-olah dia telah mengumpulkan keberanian, Bu, dia memberitahuku bahwa dia mungkin tidak hidup selama beberapa tahun. Apakah kamu ingin melihatnya? Sukin tiba-tiba berbalik, matanya sangat rumit, dan berkata, Xiao Mei, kamu masih terlalu muda. Dia bukan orang yang baik. Kamu tidak perlu terlalu banyak mendengarkan kata-katanya. Jika dia mengajarimu, kamu harus rajin belajar. Apa? Mei Gongzi itu jelas tidak mengharapkan ibunya mengatakan ini padanya, dia juga tidak mengharapkan ibunya untuk mengomentari Raja Iblis Besar Merak. Sukin menghela nafas, matanya melembut, dan berkata, aku tidak ingin kamu terkontaminasi dengan hal-hal kotor. Asal kamu tahu, kita semua adalah manusia. Meskipun tujuannya tidak murni, tujuannya tidak mempengaruhi tujuan kita. Kami hanya menggunakan satu sama lain. Adapun cinta, mungkin dia benar-benar mencintaiku. Oke, mari kita istirahat lebih awal. Besok pagi, aku akan bertanya tentang Tang San. Dengan mengatakan itu, Sukin berbalik dan terus mencuci, tetapi Mei Gongzi maju 2 langkah, memeluk ibunya dari belakang, dan berkata, Bu, apakah dia benar-benar mencintaimu atau tidak, setidaknya aku. Aku akan mencintaimu, selamanya dan selamanya. Ekspresi wajah Sukin langsung menjadi sedikit lebih rumit. Dia berbalik dan mengambil Mei Gongzi ke dalam pelukannya, dan berkata, Ibu juga mencintaimu. Ibu hanya berharap kamu tidak akan pernah terluka. Mei Gongzi mengangguk ringan dan berkata, Bu, aku akan bekerja keras, aku akan bekerja sangat keras. Untuk kamu dan untuk keselamatan. Kita manusia harus dapat memiliki ruang hidup kita sendiri. Pada saat ini, mata Sukin menjadi tajam dalam sekejap, dan matanya melihat ke arah jendela, dan ada niat membegal yang mengerikan di matanya. Siapa? Mei Gongzi juga terkejut, dan buru-buru berdiri dari pelukan ibunya dan melihat ke arah jendela. Di luar jendela, sebuah suara yang agak rumit terdengar, ini aku. Mendengar suara ini, warna Sukin tiba-tiba berubah, dan tangan kanannya dengan lembut ditekan ke bahu Mei Gongzi, dan berkata, kamu di rumah menunggu ibu, jangan keluar. Patuhlah. Setelah dia selesai berbicara, cahaya putih melintas di tubuhnya, dan saat berikutnya dia sudah keluar melalui jendela. Mei Gongzi berdiri dan ingin keluar, tetapi dia akhirnya menahan diri. Di luar toko teh susu Mei Gongzi, sosok ramping berdiri di sana, ketika dia melihat Sukin, ada sedikit obsesi di matanya. Apa yang kamu lakukan di sini? Sukin berkata dengan dingin. Kaisar Iblis Ching Feng memandang Sukin dengan mata yang rumit, dan menjawab pertanyaan, apakah itu putrimu dengan dia? Sukin berkata dengan dingin, ya, jadi apa? Apakah Kaisar Iblis Crystal Phoenix yang bermartabat masih harus melakukan sesuatu dengan ibu dan anak kita? Kaisar Iblis Agung Jing Feng menggelengkan kepalanya berulang kali dan berkata, tidak, aku hanya datang untuk melihatmu. Aku masih memiliki hal-hal penting untuk ditangani di istana leluhur. Aku akan menjemputmu ketika semuanya sudah selesai. Mata Sukin berkedip dengan cahaya dingin, dan berkata, jika kamu ingin mengambil boneka, maka kamu bisa datang. Kaisar Iblis Agung Jing Feng mengepalkan tinjunya dan berkata, kamu sangat mencintainya, dan kamu tidak tahan dengannya. Biarkan aku memberitahumu, terakhir kali dia dipukul dengan keras olehku, dia tidak boleh bertahan selama 3 tahun. Ini sudah lebih dari 1 tahun sekarang. Bahkan jika kamu tidak datang, dia tidak akan hidup lama.
Sukin tidak mengatakan apa-apa, hanya menatapnya dengan dingin. Kaisar Iblis besar yang baru menjadi sedikit sempit, dan setelah beberapa lama, dia berkata perlahan, tidak peduli apa, aku akan melindungimu sepenuhnya. Aku tidak membutuhkannya, kata Sukin tanpa ekspresi. Kaisar Iblis Ching Feng tiba-tiba melihat ke arah toko tes susu dan berkata, kamu tidak membutuhkannya, bagaimana dengan dia? Dia adalah putrinya. Ketika aku kembali, klan monster merak tidak akan ada lagi. Sukin tiba-tiba tertawa, senyumnya indah, tetapi pada saat ini dia merasa agak aneh, dan berkata, oke. Ayo, jika kamu memiliki kemampuan, kamu akan membegal kita semua. Benar, kita semua tiada, dan kita semua berakhir. Mata Kaisar Iblis Ching Feng langsung tercengang, ini pertama kalinya dia melihat Sukin seperti ini. Solen 5 Chapter 420 Roh Benda-Benda Aneh. Pada hari pertama lelang pengadilan leluhur agung, serangkaian klimaks dimulai. Tidak hanya banyak barang berharga muncul, yang menetapkan rekor lelang untuk hari lelang benda-benda spiritual, tetapi bahkan beberapa kaisar muncul satu demi satu, dan bahkan termasuk peringkat nomor 1. Kaisar Iblis Kristal pertama dan Kaisar Iblis Rubah Surgawi peringkat ketiga, yang sebenarnya bertanggung jawab atas istana leluhur. Barang-barang lelang di hari pertama semuanya sangat langka, jadi barang bagus apa yang akan dilelang untuk barang-barang aneh di hari kedua. Ketika matahari terbit keesokan harinya, semua penawar yang mengikuti lelang sudah penuh harapan, menantikan kemunculan beberapa item langka hari ini. Tang San mungkin satu-satunya pengecualian, hatinya sudah terbang ke kota Keri saat ini, jika dia tidak memberitahunya secara rasional bahwa dia harus berpartisipasi dalam pelelangan benda-benda aneh sebelum pergi, dia mungkin sudah terbang ke kota Keri. Secara alami, pelelangan tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada guru wali kotanya. Tang San paling tahu tentang membedakan benda-benda aneh dan bagaimana menghabiskan uang di ujung pisau. Di antara semua lelang kemarin, dia tidak benar-benar mendapatkan dua favoritnya. Salah satunya adalah batu perlindungan yang terbuat dari biji teratai, bunga surga. Memilikinya di tangan akan sangat membantu Tang San untuk memahami efeknya. Dari biji teratai itu, ada juga bunga tianyang. Jika dia mendapatkan bunga tianyang, pada dasarnya dia bisa yakin bahwa dia bisa mendapatkan kekuatan darah tianyang Tianjing Huang, Feng Hao dulu 4 hari teratas. Dan itu harus diserap perlahan, meskipun tidak mungkin dia akan tumbuh ke peringkat ke-12 di masa depan, puncak peringkat ke-9 jelas tidak masalah, itu adalah artefak dewa nyata untuk Tang San. Sebagai garis keturunan Kaisar pertama surga, dia tidak bersalah, tetapi sayangnya dia dibawa pergi oleh Kaisar Langit Berawan, dan dia tidak berpartisipasi dalam pelelangan sama sekali. Oleh karena itu, sangat mungkin bahwa bahkan lebih sulit untuk mendapatkan hal-hal langka yang jelas-jelas bagus melalui pelelangan. Kesempatan terbaik untuk menemukan kebocoran adalah lelang barang langka hari ini. Selain itu, karena arai dijual dengan harga yang luar biasa tinggi, pikir Tang San sendiri, bahkan jika dia membelinya secara langsung, dia masih memiliki banyak kepercayaan. Penawar yang mampu mengeluarkan 30.000 koin elemen pasti yang terkaya, jika tidak jarang. Sangat disayangkan bahwa hal-hal langka itu berharga, susunan garis keturunan benar-benar tidak berharga jika kamu membuat terlalu banyak hal, dan proses produksinya sangat sulit, jika tidak, Tang San benar-benar bersedia untuk lebih berusaha di bidang ini. Uang yang dihasilkan benda ini adalah pilihan yang baik untuk digunakan untuk mendanai kebangkitan umat manusia. Matahari berangsur-angsur terbit di kejauhan, tetapi rumah lelang besar masih gelap, dan pembegalan serta pertumpahan darah tetap ada di dalamnya dengan aura malapetaka, yang tidak akan hilang untuk waktu yang lama. Bel berbunyi, ketika bel berbunyi untuk ketiga kalinya berturut-turut, itu berarti lelang hari ini akan segera dimulai. Tang San hanya mandi, makan sesuatu, dan bersiap-siap untuk pelelangan. Setelah selang waktu setengah jam, bel berbunyi lagi. 10 menit kemudian, ketika bel berbunyi untuk ketiga kalinya, seorang juru lelang rubah biru telah berjalan ke tengah koloseum. Hari pelelangan untuk benda-benda aneh akan segera dimulai, para tamu terhormat, harap bersiaplah. Untuk menghemat waktu semua orang, pelelangan akan berakhir lebih awal, dan kami akan mengundang lot pertama. Sebuah gerobak didorong ke dalam arena, dan kain merah di atas gerobak itu menonjol tinggi, menunjukkan bahwa benda di bawah ini berbentuk vertikal, dan terlihat seperti botol. Pelelang rubah biru tersenyum dan berkata, lot pertama hari ini sangat aneh dan sangat langka. Silakan lihat. Saat dia berbicara, dia mengangkat kain merah untuk mengungkapkan barang-barang di bawah.
Benar saja, itu adalah botol, dan itu adalah botol kristal yang benar-benar transparan, dipoles dengan kristal putih berkualitas tinggi. Tetapi saat ini, perhatian semua orang bukan pada botol, tetapi cahaya yang dipancarkan dari bagian dalam botol. Itu adalah massa cahaya oranye, dan di dalam botol kristal, sepertinya ada bola cahaya oranye. Dan bola cahaya ini tidak damai, ia berlari ke kiri dan ke kanan di dalam botol kristal, seolah-olah ingin keluar dari botol, tetapi terperangkap di dalam botol, yang sangat aneh. Aku tidak berpikir banyak VIP tahu hal ini. Tepatnya, itu adalah jiwa. Jadi, kamu harus bertanya, apa itu jiwa? Jiwa sangat langka. Itu telah mengalami ribuan pengalaman dari tanaman biasa. Bertahun-tahun akhirnya berkultivasi menjadi vegetasi tingkat dewa. Pada saat ini, vegetasi seperti itu umumnya akan mengalami pembaptisan bencana. Setelah pembaptisan berhasil, ia dapat diasalkan kembali dan menjadi Raja Roh tingkat dewa. Raja Roh yang berkultivasi dengan cara ini sangat kuat, tetapi kemungkinan melewati malapetaka tidak besar. Sebagian besar dari mereka akan tiada langsung dalam malapetaka. Dalam kasus yang sangat jarang, di bawah kekuatan malapetaka, tubuh tanaman dihancurkan, tetapi berada di bawah malapetaka. Kebijaksanaan yang asal selamat, dan kesadaran berhasil asal, keberadaan seperti itu disebut jiwa. Apa gunanya esensi jiwa? Fungsinya sangat sederhana dan langsung. Menelan esensi jiwa dapat secara langsung meningkatkan kesadaran spiritual. Semakin kuat esensi jiwa, semakin baik efek melahapnya. Tentu saja, premisnya adalah bahwa orang dewasa siapa yang melahapnya sendiri. Kesadaran spiritual cukup kuat, jadi jangan kewalahan oleh roh. Tumbuhan yang dapat measalkan roh umumnya sangat kaya dengan sendirinya. Bahkan, itu selangkah lagi untuk menjadi Raja Roh. Esensi jiwa dikumpulkan oleh istana leluhur. Aku percaya bahwa semua orang dewasa tingkat raja memiliki permintaan besar untuk meningkatkan kesadaran spiritual mereka, jadi lelang kami akan dimulai sekarang. Harga awalnya adalah 500 koin ele spiritual. Tidak banyak monster atau roh yang tahu tentang jiwa, karena keasalan jiwa memang sangat langka. Selain itu, karena dapat meningkatkan kesadaran, orang kuat yang telah memperoleh jiwa hampir akan menelannya untuk pertama kalinya. Jika jiwa tidak terpelihara dengan baik, secara bertahap akan hilang karena tidak ada tubuh yang dapat diandalkan. Soul Essence di depannya masih terlihat sangat kuat, jelas ia baru saja menjadi Soul Essence. Justru karena ketidaktahuan, hanya sedikit ahli dari dua ras utama yang mengetahui seberapa besar kesadaran spiritual yang dapat ditingkatkan oleh jiwa. Jelas, ada batasan tertentu pada promosi, jika tidak, hal ini tidak akan muncul dalam pelelangan. Dan mereka yang benar-benar mengetahui fungsi dari esensi jiwa lebih memahami bahwa masih ada risiko tertentu ketika menelan esensi jiwa. Oleh karena itu, meskipun hal ini digunakan untuk meningkatkan kesadaran, itu juga merupakan pedang bermata dua, dan jika tidak dilakukan, itu akan melukai dirinya sendiri. 600, VIP No. 239 menawar 600. 700. Harga lelang Soul Essence mulai meningkat. Namun, kecepatan peningkatannya tidak terlalu cepat. Lagi pula, ini adalah item langka yang mulai menawar dengan 500 ele spiritual coins. Berapa nilai item ini? Hanya penawar yang benar-benar tahu esensi yang dapat memahami bahwa tawaran itu relatif berhati-hati. 1200, penawar No. 336 menawar 1200 koin elemen. Juru lelang rubah biru mengajukan penawaran harga. Itu benar, tidak lain adalah Tang San yang menawar 1200. Jika ada yang bisa melihatnya saat ini, maka mereka pasti akan menemukan bahwa ekspresi Tang San menunjukkan kegembiraan yang tak terkendali. Apa itu jiwa? Meskipun kesadaran tumbuhan tidak memiliki tubuh dan sudah lemah, itu juga merupakan kesadaran sejati. Lebih penting lagi, peran sebenarnya dari Soul Essence tidak boleh ditelan. Harga 1200 koin elemen jelas tidak rendah, hampir mengejar harga esensi darah dari burung dapeng bersayap emas yang difoto sebelumnya, tetapi Tang San berpikir itu pasti sepadan. 1300, VIP No. 239 menawar 1300. 1500, VIP No. 336 menawar 1500. Kenaikan harga Tang San sama sengitnya seperti biasa. Ini untuk menunjukkan tekadnya dan membiarkan lawan mundur meski menghadapi kesulitan. Benar saja, setelah harga 1500 yuan, penonton jatuh ke dalam keadaan tenang.